Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman yang mungkin buka video ini di pagi hari. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya yang saya hormati ada Ibu dosen, Ibu Nike, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, dan teman-teman mahasiswa semua yang aku hormati. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan karya tulis dan karya tulis ilmiah. Nah, dari kelompok 7, anggotanya sendiri ada yang pertama ada Nisrina Hairunisa, lalu yang kedua ada Resti Handayani, ketiga ada Febiola Nur Putri, keempat ada Bilkis Lailatul, kelima ada Erna Erviana, keenam ada saya sendiri, Aufabila Islahati, ketujuh ada Katarina Sutra. Baik, kami langsung saja mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian dari karya tulis. Apa sih karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Secara bahasa, karya tulis lebih disusun dari dua kata, yaitu karya dan juga tulis. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya berarti pekerjaan, buatan, ciptaan, dan hasil perbuatan. Sedangkan tulis sendiri berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam suatu bidang atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran. Pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Ada juga yang mengatakan bahwa karya tulis adalah gagasan seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia bukanlah ilmu pasti seperti halnya dengan matematika. Wajar saja apabila terjadi sebuah perbedaan dalam cara menjelaskan, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sering juga disebut dengan tulisan akademis, karena karya ilmiah sering ditulis dan dibuat oleh kalangan kampus, mahasiswa, maupun dosen. Yang kedua, ada karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang menyajikan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Yang terakhir, ada karya tulis populer. Karya tulis populer merupakan sejenis karangan ilmiah yang menyampaikan sebuah fakta dengan jujur, cermat, netral, dan sistematis. Next. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disingkat dengan karya ilmiah adalah sebuah karangan atau laporan yang ditulis berdasarkan
pemikiran atau penelitian dalam masalah tertentu, atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan, serta memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Karya ilmiah diperoleh melalui pengamatan, peninjauan, wawancara, angket, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, bahasa yang baik, objektif, dan mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian karya ilmiah didahului dari studi pustaka dan studi lapangan. Sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Walaupun tulisan tersebut sudah pernah ditulis oleh orang lain dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema yang sebelumnya dan bisa juga disebut dengan penelitian lanjutan. Untuk pengembangan keilmuan dalam upaya menemukan fenomena baru, teori baru, prototipe, uji diagnosis, atau mengoreksi ataupun merevisi fenomena yang sudah ada dan uji diagnostik yang sudah dilakukan. Jadi, karya tulis ilmiah adalah desain penelitian, rencana penelitian yang menyangkut semua komponen langkah-langkah penelitian dengan mempertimbangkan etika penelitian, sumber daya penelitian. Seseorang yang meneliti diwajibkan mempunyai dasar teori yang kuat, landasan teori yang kuat yang akan membantu peneliti mempertahankan hasil penelitiannya. Tapi teori itu tidak menyimpang dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dia teliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah atau scientific paper juga disebut sebagai academic writing karena biasa ditulis oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Karya tulis ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan, serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Pemikiran alamiah memiliki dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan abstrak. Tingkatan ini berhubungan dengan pemikiran yang bebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. Yang kedua, tingkatan empiris yang berkaitan dengan pengamatan. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidkan data yang diperoleh. Ciri-ciri karya ilmiah itu sendiri, yang pertama reproduktif, tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat penggunaan bahasa baku, memakai kaidah keilmuan, bersifat dekoratif dan rasional, adanya kohesi dan straight, kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus, objektif, sistematis dan metodis, serta harus selaras. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Resti Handayani. Iya, baik. Terima kasih, Bilqis. Next slide. Saya akan menjelaskan mengenai karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang menyajikan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari, asalkan mudah untuk dipahami.
karya non-ilmiah menjadi kebalikan dari karya ilmiah yang biasanya proses pembuatan karya non-ilmiah disusun dengan berdasarkan fakta pribadi yang bersifat subjektif. Di sisi lain, setidaknya terdapat beberapa ciri yang membedakan antara karya tulis non-ilmiah dan jenis karya ilmiah. Salah satunya yaitu karya non-ilmiah berupa karangan bebas yang dapat disusun dengan alur maju, alur maju mundur, sedangkan karya tulis ilmiah harus disusun secara metodis dan sistematis atau berurutan. Sebagaimana karya tulis ilmiah, karya non-ilmiah pun juga bisa dibedakan menjadi beberapa jenis dengan masing-masing contohnya, diantaranya yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, roman, dan lain-lain. Struktur antara satu jenis tulisan dengan tulisan lainnya dapat berbeda atau mungkin ada kemiripan. Misalnya, pada cerpen dan novel sama-sama ada bagian abstrak di sebagai struktur awal. Karya non-ilmiah, berbagai bentuk karangan bisa dikatakan sebagai karya tulis yang merupakan hasil dari kegiatan seseorang dalam mengungkapkan dan menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Sehingga secara garis besar, jenis karangan bisa dibedakan menjadi 3, yaitu karangan karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Sedangkan secara spesifik, karya tulis non-ilmiah mengacu pada karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi yang ditulis dengan metodologi yang baik dan benar. Karya tulis non-ilmiah bisa bervariasi dalam topiknya dan cara penyajiannya, tapi perlu kita ingat bahwa isi dari karya tulis non-ilmiah tidak didukung oleh fakta umum. Pengertian karya non-ilmiah. Meskipun demikian, kadangkala ada pula karya tulis non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Hal itu tergantung pada konsep penulisan yang diterapkan penulis. Penggunaan bahasa atau gaya penulisan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara karya non-ilmiah dan karya tulis ilmiah dan karya non-ilmiah yang memang harus menggunakan bahasa formal dan teknis. Next slide. Selanjutnya adalah karya tulis populer. Pengertiannya yaitu merupakan sejenis karangan ilmiah yang menyampaikan sebuah fakta dengan jujur, cermat, netral, dan sistematis. Sementara dalam penyampaiannya jelas, ringkas, dan tepat, tidak berbelit-belit, dan langsung kepada topik pembahasannya. Maka dapat disimpulkan karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan standar atau kaidah ilmiah. Hanya saja lebih santai dan cenderung tidak kaku. Sehingga karya tulis ilmiah populer lebih mudah dipahami oleh pembaca. Alih-alih membosankan, pembaca justru lebih menikmati bacaan ilmiah dengan gaya bahasa yang sederhana. Biasanya, karya tulis ini ditulis dengan cara menyadur, mengutip, dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain. Jika karya tulis populer tidak bisa dikatakan sebagai gagasan murni, pendapat, atau pernyataan penulis sendiri. Namun perlu diingat, meski ditulis dengan gaya yang lebih sederhana dan ringan, tulisan tersebut masih bersifat ilmiah. Ya, artinya tetap memperhatikan kaidah keilmuan seperti penggunaan data yang jelas dan pencantum sumber rujukan yang tepat pula. Mengapa karya tulis populer lebih menarik untuk dibaca ketimbang karya tulis ilmiah? Sebagai teks populer, karya tulis ilmiah ini disajikan dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Kelebihan dari karya tulis ilmiah populer dianggap lebih tepat digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat ilmiah dengan cara yang mudah dicerna oleh banyak orang tanpa aturan baku, bahasa mudah dipahami dan ringan. Alhasil, pesan atau informasi yang ingin disampaikan pun dapat ditangkap oleh pembaca dengan baik. Dengan karakteristik tersebut, teks ini digunakan sebagai media persuasi yang bagus
untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Menurut para ahli, berikut ini adalah pengertian karya tulis ilmiah populer. Yang pertama dari Imron Marwadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Karya ilmiah populer menurut Imron adalah tulisan yang memberi wacana atas persoalan sosial dan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Alhasil, tulisan tersebut tidak hanya dibaca oleh kalangan akademisi, tapi juga dinikmati oleh masyarakat umum. Dalam pandangan Imron, karya tulis ilmiah disebut dengan opini. Yang kedua, menurut Suwarjo, dosen PLS FIP UNY, karya populer adalah tulisan yang dibuat untuk menghubungkan ilmu dan orang awam. Selama ini, tulisan ilmiah seperti dalam jurnal ditulis untuk kalangan elit saja. Padahal sejatinya, karya tulis harus memberikan kemaslahatan untuk banyak orang. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, pembuatan, atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media sosial, media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung pemanfaatan yang bersifat objektif serta faktual. Sangat disarankan penulisan karya tulis ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teori mengenai arti karya tulis ilmiah turut serta berkembang sesuai dengan tema penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai arti karya tulis ilmiah ini sendiri. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah yang didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersatun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. 2. Menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan atau dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Yang ketiga, menurut Titi Setio Ningsih SPD MPD, dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Ini menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan, yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas. Yang memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode pembahasan sehingga kesimpulan tertentu, tentunya referensi yang juga disertakan. Pengertian karya tulis ilmiah tersebut berkembang seturut pengalaman penggunanya. Jadi, para ahli tersebut mendefinisikan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman serta kebutuhan menggunakan dan membuat karya tulis ilmiah. Dari definisi yang beragam, kita akan mengupas mengenai fungsi-fungsi ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi fungsional. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa maupun mahasiswa. Dengan penulisan karya tulis ilmiah, penulis dapat belajar banyak hal tentang dasar penulisan dan mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah yang kemudian harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua ada fungsi penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat. Data-data tersebut diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang terakhir ada fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari karya tulis ilmiah. Manfaat dari karya tulis ilmiah yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Sehingga penulis memerlukan keterampilan membaca yang efektif, agar tidak membuang energi dalam menyusun karya tulis ilmiah. Bagi pembacanya, karya tulis ilmiah melatih pembacanya untuk terampil membaca mengenai hal-hal yang diperlukan. Untuk membangun pengetahuannya, tidak melebar ke topik atau tema yang tidak diperlukan. Manfaat dari karya tulis ilmiah yang kedua, yaitu sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah terdapat syarat akan sumber dan narasumber. Sumber penyusunan karya tulis ilmiah didapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber pustaka. Manfaat dari karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulis dilibatkan di sini. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan penelitian, percobaan, wawancara dengan narasumber, serta menghimpun teori dari sumber-sumber pustaka yang diperoleh. Ketika sudah mendapatkan hasil yang dirasa cukup, penulis akan mempersembahkannya di depan penguji atau khalayak. Maka penulis akan merasa puas ketika karya tulis ilmiah diterima oleh banyak orang. Manfaat dari karya tulis ilmiah yang terakhir yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kualitas suatu karya tulis ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisnya. Suatu karya tulis ilmiah juga mewakili struktur pemikiran dari penulisnya. Materi selanjutnya akan dibawakan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang manfaat karya tulis ilmiah. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya.
Karya tulis ilmiah satu dengan yang lainnya pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Karya tulis ilmiah sebelumnya pasti juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah yang dahulu. Antar karya tulis ilmiah, jika memiliki fokus perhatian terhadap penelitian yang sama, dengan sendirinya akan mencari acuan pendukung yang terdekat. Sebagai yang kedua, sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dari asal katanya sendiri, karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah, disertai dengan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan, penyajian data yang nyata, kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan dengan sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang terungkap berasal dari sumber data yang jelas, dengan data penelitian yang sahih, serta bukan hasil plagiasi. Dan yang terakhir, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Seorang peneliti tidak dapat berdiri sendiri pada saat melakukan penelitian, hingga menyusun karya tulis ilmiah sebagai laporan. Peneliti yang melakukan penelitian memerlukan sumber pustaka dengan landasan teori pada saat melakukan penelitian. Landasan teori tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama sumber jurnal ilmiah atau buku-buku yang diterbitkan sebagai penunjang penulisan karya tulis ilmiah. Next. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dibagi menjadi 7 jenis, yaitu artikel, makalah, skripsi, work paper, tesis, dan disertasi. Penggolongan ini dibedakan karena masing-masing jenisnya memiliki letak dari isi dan sistematika penulisan yang berbeda. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya karya ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Lalu skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian mahasiswa serata 1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan dari isi skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi ini menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana. Setelah melalui ujian di depan dosen penguji, menulis atau menyusun skripsi bukanlah hal yang mudah, di mana kita memerlukan penelitian serta pengetahuan teknis dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, work paper. Work paper merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Lalu paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Setelah itu tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1. Tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi.
Tesis dibuat dengan syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana. Dan yang terakhir, disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis, ada yang disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi Strata 3. Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Biasanya disertasi diuji oleh profesor atau doktor senior dan profesional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai cara membuat karya tulis ilmiah. Dalam membuat karya tulis ilmiah, akan sangat penting untuk menggunakan aplikasi serta website yang sangat membantu, seperti Grammarly, Mettype, dan lain sebagainya. Membuat karya tulis ilmiah itu ibarat kita melangkah menuju sebuah titik tertentu yang sering disebut sebagai suatu kesimpulan, sebelum diterapkan dalam sebuah tindakan. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah yaitu, yang pertama ada peristiwa. Jika ingin karya tulis ilmiah kita diterima oleh para pembaca, maka dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang baik. Pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah, diawali dengan proses perencanaan, penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahap perencanaan ini, akan diperlukan adanya topik suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kedua ada ungkapan. Tahap ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang, baik dari hasil penelitian studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga ada analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat, namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Pada tahap ini, dapat dimulai untuk membuat kerangka atau draft dari karya tulis ilmiah itu. Namun jangan lupa pula, kaji terlebih dahulu permasalahan yang muncul, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, sampai dengan analisis ini berlangsung. Yang keempat ada kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul kesimpulan. Yang kelima, terapkan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis ilmiah adalah dengan mulai menulis. Next slide. Nah, belum berhenti sampai cara menulis aja. Tapi ternyata karya tulis ilmiah ini memiliki struktur yang harus diperhatikan. Setiap karya tulis ilmiah memiliki style guide yang berarti pedoman tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat. Secara umum, struktur penulisan karya tulis ilmiah yaitu dalam judul karya tuh diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, hingga hal tersebut meninggalkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi calon pembacanya, judul juga dapat dibuat mengenai isi karya tulis ilmiah bagi calon pembaca. Pada halaman judul ini berisi nama penulis, judul karya tulis ilmiah, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, tahun, dan tempat karya tulis ilmiah ini dibuat. Ditulis dengan aturan rata tengah
dan diurutkan setelah judul di bagian bawah. Yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan tingkatan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak ini berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca, agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang. Penulisannya itu kurang lebih hanya 250 kata. Yang ketiga ada pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita pasti sudah tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan, serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Yang keempat ada kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka, yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasarkan penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan definisi dan pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang kelima ada metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat terlebih dahulu, harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitian tersebut. Biasanya, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang keenam ada pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ketujuh ada simpulan berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Sedangkan saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika, jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, identitas, dan kapan karya tulis ilmiah itu diterbitkan. Sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Slide terakhir dari presentasi kami yaitu referensi. Kami mempunyai 4 referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini, bahan presentasi ini. Di antaranya ada dari karyapemuda.com untuk referensi karya tulis, lalu ada penelitianilmiah.com untuk jenis karya non-ilmiah, lalu dari gramedia.com untuk karya tulis ilmiah juga, lalu ada satu jurnal yang kami gunakan sebagai referensi pembuatan presentasi ini. Baik, teman-teman semua, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.